Salam sehat untuk kita semua. Saya Anastasia Negarawati, peserta Latsar CPNS Kabupaten Sintang, angkatan ke-97. Saya bekerja di SDN 12 Jirora Sintang sebagai wali kelas 3B. Adapun judul yang saya angkat dalam kegiatan aktualisasi di sekolah yaitu peningkatan motivasi siswa pada pembelajaran matematika dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif berbasis media interaktif CD kelas 3 SDN 12 Jirora Sintang. Berikut adalah kegiatan-kegiatan yang saya lakukan selama habituasi di sekolah. Kegiatan pertama, merevisi silabus pembelajaran. Setelah mendapatkan materi yang akan saya gunakan pada penelitian aktualisasi, saya mencari dan merevisi silabus sesuai dengan keadaan sekolah. Kemudian, silabus yang telah saya revisi, saya konsultasikan dengan kepala sekolah dan meminta tanda tangan sebagai bukti persetujuan. Kegiatan kedua, membuat RPP. Proses pembuatan RPP dilakukan di rumah. Untuk membuat RPP, saya menggunakan silabus yang telah disetujui sebagai acuannya, serta mencari informasi dari sumber-sumber lainnya. Setelah itu, saya konsultasikan kembali RPP yang telah saya buat dan meminta tanda tangan sebagai tanda persetujuan dari kepala sekolah apakah RPP tersebut bisa digunakan atau tidak. Kegiatan ketiga, pembuatan media pembelajaran. Kegiatan pembuatan media pembelajaran ini dilaksanakan oleh peneliti di rumah. Selain itu, ada juga beberapa tahapan yang harus dilalui. Yang pertama, pembuatan media pembelajaran di aplikasi PowerPoint dan proses pengaplikasian animasi. Yang kedua, proses recording atau mixing dari audio media pembelajaran yang telah direkam. Yang ketiga, penyesuaian audio dan animasi pada media pembelajaran. Dan yang terakhir, penyesuaian di beberapa efek dalam media pembelajaran. Setelah dianggap baik, maka media pembelajaran ini dapat dikonsultasikan kepada coach dan mentor. Kegiatan keempat, mempersiapkan angket penilaian motivasi dan angket respon siswa. Pertama-tama, saya mempersiapkan terlebih dahulu kisi-kisi dari angket penilaian motivasi dan angket respon siswa. Setelah dianggap baik, barulah saya membuat butir-butir dari angket penilaian motivasi dan angket respon siswa, dan tidak lupa pula saya mengkonsultasikan kedua angket tersebut kepada mentor dan juga coach saya. Kegiatan kelima, pelaksanaan proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif berbasis media interaktif CD. Mengingat maraknya kasus penyebaran COVID-19, maka proses pembelajaran dengan menggunakan media interaktif CD dilakukan di rumah kediaman pribadi. Dan untuk sarana prasarana yang saya gunakan di rumah seperti infocus, laptop, speaker, dan peralatan lainnya adalah sarana prasarana yang ada di sekolah. Jadi, sebelum dilaksanakannya proses pembelajaran, saya telah terlebih dahulu meminta izin kepada Kepala Sekolah SDN 12 Jirora Sintang untuk menggunakan sarana prasarana yang ada di sekolah tersebut. Kegiatan keenam, pelaksanaan evaluasi dan pengisian angket motivasi dan angket respon siswa. Untuk proses evaluasi, siswa diminta untuk mengerjakan langsung soal yang ada pada laptop. Hal ini dilakukan agar siswa dapat berinteraksi dengan media yang telah dibuat oleh peneliti. Selain itu, siswa juga dapat langsung mengetahui nilai yang diperoleh mereka setelah mengerjakan soal. Setelah selesai proses evaluasi, dilakukan lagi pengisian angket motivasi siswa. Guru membagikan lembaran angket motivasi kepada siswa satu persatu, dan kemudian siswa diminta untuk mengisi angket motivasi siswa yang telah dibagikan, dan kemudian mereka menjawab sesuai dengan apa yang mereka rasakan. Dan yang terakhir adalah pembagian angket respon siswa terhadap media pembelajaran interaktif CD tersebut.
Hal ini digunakan untuk mengetahui seberapa efektivitaskah penggunaan media pembelajaran CD interaktif ini terhadap hasil belajar dan motivasi siswa. Selain itu, angket ini juga dapat digunakan sebagai acuan apakah media ini dapat digunakan dalam siklus berkelanjutan untuk proses pembelajaran selanjutnya. Setelah siswa selesai mengisi seluruh angket dan mengumpulkan angket-angket tersebut, maka guru akhirnya menutup pembelajaran dengan mengajak siswa untuk berdoa bersama-sama. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Maka siswa dipersilahkan untuk pulang ke rumah mereka masing-masing.